power of sharing. Kekuatan berbagi. Sharing adalah memberikan kepada orang lain apa yang kita punya. Bisa materi, bisa juga sesuatu yang rohani. Orang Manado bilang berbagi, saling berbagi. Siapa dari kita yang tidak pernah berbagi pada orang lain? Pasti sudah pernah. Siapa dari kita yang tidak pernah menerima dari orang lain? Pasti semua pernah menerima. Tanpa berbagi, tanpa memberi dan menerima, tidak ada satu orang pun boleh bertahan hidup. Saya punya pengalaman pahit tentang memberi. Sebagai imam muda saya pernah dikenal kikir, sangat irit. Waktu saya tugas di Pondok Emmaus sekaligus sebagai rektor dan juga bendahara, karena saya sendirian urus pembinaan tapi juga ke pasar. Dan Tante Mari yang di dapur tahu sekali bahwa pastor sangat irit, sangat hemat. Tiap kali pulang pasar mana doi sisa. Satu hari Tante Mari pulang dengan senyum gembira. Pastor, kita dah hemat ini hari. Bagus, bagus. Tapi dia sambung. Tapi itu kelebihan itu kita dah beli akan ceret besar dari plastik. Yang cuma aja pakai keran terus dia keluar tuh air minum. Tak bilang, dari apa? Soalnya frater-frater pe cerek dari aluminium, so bengkok kiri kanan, ada sunda ada idong, DP penutup sunda ada. Malo torang kalau ada tamu dorang kira panti asuhan, padahal katuk frater-frater. Tak bilang nyanda. Besok pi pasar bawa pulang tuh ceret, bawa kemari DP doi. Bisa bayangkan Tante Mari ketakutan. Dia cuma bersandar di Dodika. Bapak diam di situ. Dengan jengkel saya kembali ke kamar. Soalnya kalau kita minta doi di keuskupan dapat nasihat, hemat, hemat, hemat. Kita sekali pada orang di pondok. Duduk di kamar, ambil nafas karena jengkel. So ada yang batoki pintu. Siapa lagi ini? Masalah apa lagi ini? Buka ke sana, penampakan satu gadis cantik, ya, rapi sekali berpakaian. Pastor so lupa. Kita lihat dari atas sampai ke bawah, naik ulang. Aduh minta maaf, pastor so lupa. Padahal lagi marah itu. Kita Gaby pastor. Oh Gaby, iyo apa? Waktu kita kelas 3 SMA Rex Mundi, pastor ada kasih retret. Kong di habis retret, pastor dah kasih berkat khusus pak kita, kong doakan kita pe kuliah dan cepat dapat kerja. Pastor, disololo dari tas, ini kita pe gaji pertama. Kita dengar pastor ada di sini, kita mau bawa ini for pastor dan frater-frater. Tangan saya gemetar, terima itu amplop. Gaby terima kasih banyak. Tuhan memberkati, kita kasih berkat, dia pulang. Matanya bersinar, matanya bahagia, langkahnya juga ringan. Bapak Ibu, saya langsung ke dapur. Tante Mari masih bersandar di Dodika dengan air mata yang masih mengalir. Kita terus pegang. Tante Mari minta maaf. Kita terlalu kikir pada frater-frater. Kita terlalu irit untuk kamu pemakan minum. Ternyata Tuhan tidak mau. Tuhan murah hati, Tuhan baik, Tuhan memelihara. Ini ada malaikat bawa sumbangan. Kita belum tahu berapa martabal ini. Besok sudah bawa pulang tuh ceret. Torang pakai jo. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan tidak kikir, Tuhan tidak ukur-ukur, Tuhan tidak irit
dalam memelihara, menjaga, menolong, mendampingi kita semua. Tuhan adalah Tuhan yang suka berbagi. Tuhan adalah Tuhan yang suka memberi. Yesus sendiri adalah Tuhan yang berbelas kasih, yang hatinya terarah pada orang yang malang, yang berkebutuhan. Dan Tuhan minta agar kita juga memiliki hati yang sama, murah hati dan suka berbagi. Nabi Yesaya tadi dalam bacaan pertama bagus sekali menggambarkan Tuhan. Tuhan yang memanggil, marilah kamu yang lapar, kamu yang haus tanpa uang, marilah. Sepuas-puasnya, enjoy, nikmatilah. Itulah Tuhan yang murah hati, suka berbagi. Dia memberikan alam dengan segala hasilnya. Dia memberikan keselamatan, kebaikan, berkat, bakat, talenta, hukum, kasih, semuanya untuk kita. Terakhir dia berikan putranya sendiri jadi manusia seperti kita, jadi jalan kebenaran dan hidup, menjadi putranya yang memberikan tubuh dan darahnya agar kita hidup daripadanya. Yesus dalam bacaan Injil ingin rest sedikit, ingin berdoa, ingin bertenang dari kerja, so didusu, so dikejar, sudah diikuti. Dia menyembuhkan, dia mengajar sampai hari so gelap. Rasul-rasul bilang, pulangkan saja pada papa mamanya. Siapa mau urus kasih makan nih 5.000-an orang, tidak termasuk wanita dan anak-anak. Yesus bilang, tidak, kamu harus memberi mereka makan. Tegas juga, kami tidak punya apa-apa, cuma 5 roti dan 2 ikan. Berikanlah kepadaku. Apa yang Yesus buat? Yesus membungkuk, ambil apa yang ada, cuma sedikit. Yesus ambil, Yesus angkat kepada Bapaknya untuk diberkati. Dan sesudah Bapa berkati, what next? Bagi-bagikan, pecah-pecahkan, bagi-bagi. Dan hasilnya berkelimpahan. Sampai ada sisa begitu banyak. Santo Paulus mengatakan, apakah yang dapat memisahkan kita dari cinta Kristus? Apa yang dapat memisahkan kita dari belas kasihan Kristus, dari kasih sayang Kristus, dari hati Yesus yang suka menolong? Apa yang bisa memisahkan kita? Perang? Penyakit? Corona? Aniaya, pedang? Tidak. Pastor Terry yang irit, Pastor Terry yang tidak murah hati, tidak mampu. Tuhan akan kirim malaikatnya. Ngana boleh iri hati, ngana boleh irit, ngana boleh pelit, tapi kita kasih, kita siapkan. Kau tidak bisa memisahkan cinta Tuhan dengan orang-orang kesayangan. Paulus bilang, tidak ada yang bisa buat cinta Tuhan tidak tersalur. The power of sharing dari Tuhan tidak bisa kita batasi. Paroki Ignatius sudah buktikan dengan gerakan 10.000. Hampir setiap umat boleh memberi dari kekurangan dan menjadi sembako untuk saudara-saudari yang lain. Kita masih susah, kita masih penuh perhitungan untuk hidup. Tapi ketika anak-anak tanpa harapan di sayap kasih, so patah DP sayap, so teriak alarm, minta tolong, 2 auto kanvas berangkat dengan jumlah uang cash 24 jutaan. The power of sharing, memberi kehidupan mereka yang jauh lebih malang dari kita. Tuhan pasti senang, Ignatius pasti senang ketika calon-calon imamnya ada gedung baru tapi belum ada tempat tidur, belum ada kasur, minta 40 biji, tak kumpul 80 lebih. Satu boleh pakai tidur, satu selimut dari atas. The power of sharing. Siapa bisa memisahkan
orang-orang yang berkebutuhan dari cinta Tuhan akan selalu ada, akan selalu tasambung. Terima kasih umat Ignatius. Kamu sendiri butuh, kamu sendiri perlu. Tapi the power of sharing begitu powerful, begitu dahsyat. Kamu memiliki seni Kristiani, berbagi, memberi. Terima kasih juga, pemberian bukan cuma materi, pemberian waktu, tenaga. DPP inti, DPP pleno, tukar pikiran, rapat kiri dan kanan, memikirkan apa yang bisa dibuat di masa ini. Izinkan saya sebut Komsos. Sepanjang bulan Mei, jam 4 sore di sini sampai jam 9 malam. Mana ada Doni di sini? Mungkin DP anak sonya Riki ada yang kasih makan. Dia cuma tinggal di sini. Memberi tanpa perhitungan, memberi waktu, memberi tenaga, memberi kecakapan, memberikan apa yang dimiliki. The power of sharing, how beautiful. Saya ingat Gaby, matanya bersinar, langkahnya indah karena berbagi. Tidak ada yang memisahkan kita dari cinta Tuhan, dari hati Tuhan yang berbelas kasih. Dan inti dari the power of sharing adalah ekaristi. Hari ini gereja dibuka kembali. Hari ini kita ambil bagian dalam ekaristi yang hidup. Kita akan lihat peristiwa 5 roti dan 2 ikan terulang. Imam atas nama Yesus mengambil roti, mengucap syukur, mohon berkat. Kemudian sebelum komuni memecahkan. Dan waktu komuni membagi-bagikan. Drama terindah kehidupan, seni memberi ini selalu diulangi dalam ekaristi. Karena itu setiap orang yang merayakan ekaristi, dia juga siap diambil, siap diberkati. Jangan takut diberkati, jangan takut dikuduskan. Kalau kita diberkati dan dikuduskan, jadi berani untuk dipecahkan, jadi berani untuk hilang waktu, jadi berani untuk hilang dana, jadi berani untuk kehilangan bakat dan talenta, dibagi-bagikan dan memberi kehidupan pada orang banyak. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita berterima kasih kepada papa, mama, suami, istri, para guru, para pembina. Dari mereka kita menerima banyak. Dan semoga kita juga tidak mau kalah dalam seni berbagi, dalam seni memberi, seperti Kristus Imam Agung kita. Marilah, datanglah, ambillah, nikmatilah. Semoga kita akan membuat tak ada satupun yang bisa memisahkan orang dari cinta Kristus. Karena kita adalah mata rantai hati Yesus yang berbelas kasih.